Mantap, hat-trick lagi, eksepsi Rizik ditolak ketiga kalinya. Ditulis oleh Sardi di thewar.com. Hat-trick buat Rizik. Hat-trick pertama adalah sebulan setelah pulang ke Indonesia. Karena gaya sok hebat, dia melanggar banyak aturan dan menjadi tersangka dalam 3 kasus sekaligus, yaitu kasus pelanggaran di Megamendung, kasus kerumunan di Petamburan, dan kasus di Rumah Sakit Umi Bogor. Dan hat-trick kedua adalah semua eksepsi di atas gagal total alias ditolak oleh majelis hakim. Sebelumnya, hakim menolak eksepsi Rizik untuk nomor 221, yaitu kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan atau kerumunan di Petamburan. Majelis hakim juga menolak perkara nomor 226 untuk kasus kerumunan atau pelanggaran kekarantinaan di Megamendung. Dan yang ketiga, ini yang terbaru. Majelis hakim menolak eksepsi Rizik untuk kasus di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Setelah menolak eksepsi Rizik, hakim menyatakan bahwa persidangan kasus pelanggaran kekarantinaan di Rumah Sakit Umi dilanjutkan. Majelis hakim memerintahkan JPU untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh atas kasus tersebut, termasuk mengajukan saksi-saksi ke persidangan lanjutan. Bukan hanya itu saja, majelis hakim juga menolak eksepsi menantu Rizik, Muhammad Hanif Alatas yang ikutan jadi terdakwa dalam kasus di Rumah Sakit Umi Bogor. Dari 3 kasus yang menjerat Rizik, kasus Rumah Sakit Umi inilah yang paling fatal, karena Rizik telah melakukan pembohongan publik yang tak termaafkan, apalagi ini terkait dengan situasi pandemi. Begini kronologi lengkapnya biar pembaca tahu betapa liciknya Rizik ini. Pada 12 November 2020, Rizik diminta diperiksa kesehatannya dan keluarganya kepada Mercy. Mercy menugaskan 2 dokter. Tim medis Mercy memeriksa Rizik yang mengaku kurang enak badan dan kelelahan pada 23 November 2020. Kalian pasti ingat, setelah ribut-ribut soal kasus kerumunan di Petamburan, Rizik mengaku kelelahan dan seolah lenyap di telan bumi, tak bersuara seperti sedang ketakutan. Mercy melakukan tes swab antigen terhadap Rizik dan istrinya, dan di sana diketahui kalau mereka terpapar COVID-19. Rizik dan istrinya dirawat di Rumah Sakit Umi. Dokter yang menangani Rizik memeriksanya dengan metode wawancara, radiologi, dan pemeriksaan laboratorium. Hasilnya, Rizik didiagnosis mengidap pneumonia atau infeksi paru-paru COVID-19 dan langsung dirawat di area khusus penanganan COVID-19. Masalahnya, Dirut Rumah Sakit Umi tidak segera melaporkan kasus ini langsung, malah baru melaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Bogor sekitar 22 hari kemudian. Disinilah dia dianggap menghambat pelacakan atau tracking. Dan lucunya lagi, kalian mungkin ingat, Satgas COVID-19 ingin melakukan tes swab terhadap Rizik begitu tahu dia dirawat di sana. Begitu tim Satgas COVID-19 Bogor datang ke sana, mereka diberitahu kalau Rizik sudah dites swab. Merasa curiga, Satgas COVID-19 ingin tahu soal siapa yang melakukan tes swab dan bagaimana mekanisme tes tersebut. Yang didapat adalah jawaban yang tidak memuaskan dari pihak Rumah Sakit Umi, sebuah tanda tanya besar. Semua itu adalah drama untuk menutupi kenyataan yang sebenarnya, yaitu Rizik positif COVID-19. Ini dibuktikan dengan beredarnya hasil tes Rizik yang positif terpapar, tapi dibantah keras oleh pihaknya. Seolah publik itu goblok, mereka tidak mau menunjukkan hasil tes yang sebenarnya dengan alasan kerahasiaan pasien, dan tidak mau hasil tes jadi bahan politisasi. Yang lebih mencurigakan adalah Rizik kabur lewat pintu belakang. Lebih fatalnya lagi, Dirut Rumah Sakit Umi ngobrol ke media bahwa Rizik tidak terpapar COVID-19. Yang dia katakan adalah Rizik dirawat di rumah sakit karena faktor kelelahan. Beberapa pendukungnya yang tak ada otak juga mengatakan hal yang sama. Rizik sehat-sehat saja, hanya orang goblok dan stres bertahun-tahun yang bakal percaya dengan apa yang mereka katakan. Jadi, dengan skenario pembohongan kepada publik dan Satgas COVID-19, Rizik sudah melakukan kesalahan fatal dan menggali kubur untuk dirinya sendiri. Kalau saya disuruh yakin seyakin-yakinnya, maka kasus inilah yang tidak akan bisa membuat Rizik lolos. Saya yakin sekali Rizik bakal gol dan memang pantas dinyatakan bersalah karena sudah berbohong dan membangkang saat pandemi masih berlangsung. Saksi seperti apapun tidak akan membalikkan keadaan. Hasilnya sudah jelas. Rizik terjepit di pojokan seperti tikus yang sudah terjepit di perangkap. Bagaimana menurut Anda? Gibran adalah titisan Jokowi Ahok, ditulis oleh Ayas di thewar.com. Bagi saya, Jokowi dan Ahok adalah sang fenomenal. Kemunculannya mampu membuat Indonesia bergairah. Masyarakat yang biasanya sentimen dan antipati kepada politisi tidak berlaku untuk Jokowi dan Ahok.
keduanya mampu menjadi teladan dan idola masyarakat. Uniknya, baik Jokowi maupun Ahok datang dari rakyat biasa, bukan dari keluarga ningrat, bukan juga ketua partai, atau pimpinan ormas. Keduanya sudah pernah merasakan susahnya menjadi rakyat kecil. Jokowi dan Ahok punya visi kerja yang sama-sama bersih, profesional, bekerja keras, dan bekerja cerdas. Bedanya, Jokowi yang orang Solo cenderung lebih santun dan halus, sedangkan Ahok yang berasal dari Bangka cenderung keras dan meledak-ledak kalau marah. Bedanya lagi, Jokowi berhasil menjadi presiden 2 periode berturut-turut, sedangkan Ahok kurang beruntung karena kalah di Pilkada DKI 2017. Dipenjara 2 tahun karena kasus penistaan agama, meskipun akhirnya menjadi komisaris utama Pertamina. Apapun yang menimpa Jokowi dan Ahok, keduanya tetap menjadi teladan dan idola masyarakat. Keduanya disebut-sebut sebagai sosok politisi langka yang mungkin tidak akan lahir Jokowi dan Ahok dalam 1 dekade ke depan. Masyarakat sebenarnya mengharapkan Ahok jadi penerus Jokowi. Skenarionya, Ahok menang di Pilkada DKI 2017 dan maju di Pilpres 2024. Namun dunia politik begitu terjal dan tidak semulus yang dibayangkan. Saat ini, posisi Ahok sudah terkunci dan tidak bisa menjadi presiden karena pernah menjadi narapidana. Banyak yang pesimis setelah Jokowi lengser di tahun 2024. Dan setelah Ahok terkunci tidak bisa menjadi presiden, tidak akan muncul politisi yang bisa seperti keduanya. Saya pun sangat pesimis. Namun, saya kira sudah ada sosok yang sangat potensial untuk meneruskan jejak Jokowi dan Ahok. Saya kira Gibran bisa menjadi titisan Jokowi dan Ahok. Saya tak menyangka Gibran akan melakukan manuver besar dalam hidupnya. Saya pikir Gibran tidak tertarik dengan politik dan lebih fokus berbisnis. Apalagi usianya masih sangat muda. Namun siapa sangka tiba-tiba Gibran bergabung dengan PDIP. Saya tidak tahu persis apakah ini keinginan Gibran pribadi atau saran dari Jokowi atau Mega. Yang pasti dengan segala kemudahan yang ada, langkah Gibran cukup cerdik dan visinya jelas, yaitu menjadi wali kota Solo. Terjunnya Gibran ke dunia politik serta maju di Pilkada Solo membuat masyarakat Solo sangat bergairah. Suasana persis seperti saat Jokowi menjadi wali kota Solo. Masyarakat Solo sangat antusias dan bergairah. Pergerakan Gibran di Solo juga mampu menarik para politisi senior berkunjung menemui Gibran. Tidak hanya itu, banyak partai yang mulai mengkhawatirkan Gibran, salah satunya Demokrat. Demokrat khawatir sinar Gibran lebih terang dibanding AHY. Dengan usia yang masih sangat muda, Gibran masih bisa berkembang lebih pesat lagi. Tidak tanggung-tanggung, guru politik Gibran adalah ayahnya sendiri, Jokowi. Orang yang tidak pernah kalah di pemilu, orang yang berhasil memenangkan pemilu 5 kali berturut-turut sejak Pilkada Solo. Gibran punya kesempatan lebih untuk menyerap ilmu politik dari ayahnya. Soal kesantunan berpolitik, Gibran bisa meniru ayahnya. Untuk soal lain, Gibran bisa meniru orang lain, misalnya Ahok. Ahok nampaknya menaruh harapan besar ke Gibran. Rabu malam, tanggal 7 April 2021, Ahok berkunjung ke Solo menemui Gibran. Padahal, sudah 9 tahun Ahok tidak ke Solo. Terakhir ke Solo yaitu tahun 2012 untuk bertemu dengan Jokowi. Pada pertemuan itu, Ahok merasa Gibran sudah menguasai soal memimpin. Ahok menyebut kepemimpinan Gibran sudah sangat baik, sudah mengurusi pendidikan, kesehatan, tinggal soal taman mungkin agar lebih hijau. Gibran sangat senang dengan kedatangan Ahok. Gibran mengaku sangat mengidolakan Ahok. Gibran menyebut Ahok sebagai orang yang tegas dan cak-cak atau cekatan dalam menyelesaikan persoalan. Saat ini, mungkin masih terlalu prematur untuk menyebut Gibran bisa menjadi titisan Jokowi dan Ahok. Namun, 5-10 tahun ke depan, saya kira Gibran sudah jauh lebih hebat. Jika Gibran benar-benar bisa meniru gaya kepemimpinan Jokowi dan Ahok sekaligus, mungkin Gibran akan menjadi pemimpin yang lengkap, cerdas dalam melangkah, santun dalam bertutur kata, sekaligus bisa tegas dan cekatan dalam menyelesaikan persoalan. Saya kira peluang Gibran untuk jadi pemimpin masa depan Indonesia sangat terbuka lebar. Asalkan Gibran terus berhati-hati serta mau belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin hebat baik dari Jokowi